Oke, anak-anakku sekalian, bertemu kembali dengan Bu Ari Ida. Kali ini kita akan belajar materi biologi tentang pembelahan sel bagian pertama kali ini ya. Oke, insya Allah siap ya. Seperti dulu pernah kita pelajari di KD pertama, kita pernah belajar bahwa di situ makhluk hidup melakukan pertumbuhan dan perkembangan gitu ya. Jadi di bab pertama itu kita belajar di situ tentang pertumbuhan. Mengapa kok dia tumbuh? Karena sel-selnya membelah gitu ya. Dia berkembang, cirinya apa? Oh, dia alat reproduksinya masak. Nah, di sini kita akan belajar pembelahan sel atau reproduksi sel itu kita bedakan menjadi dua macam, yaitu yang pertama, pembelahan secara langsung atau kita sebut dengan amitosis. Apa itu pembelahan secara langsung? Pembelahan secara langsung yaitu adalah pembelahan yang tanpa melalui tahap-tahap pembelahan gitu ya. Lalu yang kedua, dia itu terjadi pada organisme bersel satu biasanya. Terus yang ketiga nanti biasanya pembelahan secara langsung ini atau amitosis tujuan utamanya adalah berfungsi untuk perkembangbiakan. Organisme bersel satu di sini contohnya adalah bakteri ya, paramecium itu nanti itu dia mengalami pembelahan secara langsung atau amitosis. Oke, sedangkan yang kedua pembelahan secara tidak langsung. Mengapa disebut secara tidak langsung? Karena jenis pembelahan ini dia melalui tahapan-tahapan pembelahan gitu ya, tahap demi tahap, step by step. Lalu yang kedua, untuk pembelahan secara tidak langsung nanti kita bedakan menjadi dua macam, yaitu ada pembelahan mitosis dan meiosis. Oke, sekarang kita mulai dulu dengan siklus sel. Jadi setiap sel itu dalam tubuh kalian itu kan terdiri atas sel ya. Nah, setiap sel dia memiliki siklus gitu ya. Jadi dalam 24 jam setiap sel itu nanti memiliki siklus atau pergiliran. Nah, kalian bisa lihat di situ. Ada dua tahapan utama yaitu interfase dan fase M. Itu. Interfase kita sebut juga dengan fase antara atau fase persiapan. Kenapa? Karena di sini sel melakukan persiapan untuk memasuki fase M, mitosis ataupun meiosis, gitu ya. Jadi di sini yang akan kita pelajari adalah pembelahan yang secara tidak langsung, yaitu mitosis dan meiosisnya tadi. Lalu untuk interfase sendiri kita bedakan menjadi 3 macam tahapan. Ada G1 atau growth primer, ada S fase sintesis, dan G2 atau growth sekunder atau pertumbuhan sekunder. Untuk fase G1 ya, di situ terjadi selama kurang lebih 9 jam. Di sini nanti akan terbentuk organel sel. Jadi organel sel nanti akan mengganda. Karena kalau sel satu menjadi 2, otomatis yang ada di dalamnya juga nanti akan menjadi 2, gitu ya, mengganda. Lalu yang kedua, pada saat fase S itu terjadi yang namanya replikasi DNA. Kemarin di KD ketiga, 3.3 kita sudah belajar replikasi DNA ada 3 macam ya, semi konservatif, ya, konservatif dan dispersif. Nah, nanti DNA itu mengganda di saat fase S ketika sel akan membelah. Ini berlangsungnya kurang lebih 10 sampai 12 jam. Lalu untuk fase yang ketiga yaitu pertumbuhan sekunder atau growth kedua itu nanti berlangsung kurang lebih 2 jam. Di sini yang terjadi adalah pengumpulan energi gitu ya. Dan di sini nanti memang terjadi RNA-nya ya semakin meningkat. Lalu setelah sel itu mengalami interfase barulah dilanjutkan dengan fase M yang waktunya itu adalah sisa dari tadi semua itu 9 ditambah
Kalau misalnya di situ dipakai 12, berarti 9 tambah 12, 21, tambah 2 jam, 23 jam untuk persiapannya. Lalu sel itu akan membelah sendiri, entah mitosis maupun meiosis. Berarti kalau 1 hari 24 jam, hanya 1 jam saja, gitu ya. Oke, sekarang kita akan mulai masuk pada fase M-nya. M yang kita pelajari yang pertama ini adalah untuk mitosis. Mitosis punya ciri-ciri antara lain. Yang pertama, dia terjadi pada sel somatik. Ya, di KD terdahulu, KD 3.3 sudah. Sel somatik adalah seluruh sel tubuhmu dari ujung rambut sampai ke ujung kaki, gitu ya. Sedangkan sel gamet, sel kelamin, itu kalau di pria sperma, kalau di perempuan adalah ovum. Lalu ciri yang kedua, dia bertujuan untuk memperbanyak jumlah sel. Ya, kalau selnya tambah banyak berarti dia akan tumbuh tadi gitu ya. Lalu nanti dia juga untuk mengganti sel-sel yang rusak itu. Lalu yang ketiga, untuk mitosis dia hanya mengalami 1 kali tahap pembelahan. Jadi di mitosis nanti tahapan pembelahannya adalah promat. Singkatannya itu promat, profase, metafase, anafase, dan telofase. Lalu yang keempat, untuk mitosis dia menghasilkan 2 sel anakan dengan sifat yang sama seperti induknya. Oke, kita akan bahas tahapan demi tahapan pada mitosis. Yang pertama adalah profase atau fase awal gitu ya. Fase awal dia punya ciri membran nukleusnya mulai menghilang. Nukleolus atau anak inti tidak lagi dapat diindra atau tidak terlihat gitu ya. Lalu yang kedua, terbentuk sentriol disertai benang spindle. Jadi kalau di sel hewan itu ada yang namanya sentrosom gitu ya. Sentrosom akan membelah menjadi 2 sentriol dan disitu nanti akan terbentuklah benang-benang spindle. Lalu yang ketiga, benang kromatin nanti akan memendek, mengganda sampai akhirnya terbentuk kromosom gitu ya. Atau nanti di fase awal bisa kita singkat dengan istilah nutrima. Tadi membran nukleus mulai menghilang, terbentuk sentriol dengan benang spindlenya, lalu benang kromatin membentuk kromosom. Oke, untuk gambarannya seperti ini. Nanti bisa kalian cermati. Nah, itulah yang nanti kita sebut dengan benang spindle. Kalian cermati, itu nanti yang kita sebut dengan sentriol. Lalu itu nanti adalah kromosomnya. Dan nanti yang terakhir itu adalah membran inti yang tampak mulai menghilang, digambarkan dengan garis putus-putus. Oke, kita masuk tahapan yang kedua, yaitu metafase atau fase tengah, gitu ya. Kalau kita lihat gambarnya di situ, nanti kinetokor gitu ya akan terikat pada benang spindle dan dia akan meletakkan kromatidnya tadi kromosom ya, sehingga ada di tengah-tengah. Dan di sini membran inti sudah tidak terlihat. Dan kalau kalian lihat di sini metafase kromosom berjejer membentuk seperti satu barisan gitu ya. Lalu tahapan yang ketiga adalah anafase. Ana itu artinya ujung, fase ketika di ujung. Ini cirinya nanti sentromernya membelah menjadi 2. Lalu terjadi pemisahan kromatid dan nanti masing-masing kromosomnya tadi tertarik oleh benang spindle menuju kutub-kutub yang berlawanan. Oke, ini gambarannya ya. Jadi ada itu tadi yang saya tunjuk itu daerah kutub. Jadi di sini kutubnya atas dan bawah gitu ya. Jadi nanti sentromer membelah menjadi 2 sehingga nanti kalian lihat di situ nanti ada 2 lengan kromatid. Kalau tadi 4 lengan, ini 2 lengan gitu ya. Lalu nanti dia akan tertarik ke kutub-kutub. Tahapan yang terakhir di mitosis adalah telofase atau fase akhir yang dicirikan dengan adanya sitokinesis yaitu pembentukan sitoplasma dan karyokinesis yaitu pembentukan inti dan nantinya nukleolus dapat diindra kembali serta kromosom nanti akan menipis membentuk kromatin kembali. Ini gambarannya. Jadi itu ada membran inti terlihat kembali, lalu nanti membran sel melekuk ya, mengalami penggentingan semakin lama sampai akhirnya ke bagian tengah dan membagi 2 sel gitu ya.
yang nantinya masing-masing akan berisi kromosom yang sama dengan induknya tadi. Oke, itu untuk mitosis. Kalau kita rumuskan, nanti gambaran pembelahan mitosis seperti ini ya. Awalnya profase, lalu metafase, anafase, dan terakhir adalah telofase. Oke, kita masuk yang kedua. Kita akan membedakan dengan meiosis. Meiosis itu bagaimana? Oke, meiosis, kita lihat dulu ciri-cirinya. Yang pertama, dia ini terjadi pada gonad. Gonad itu adalah kelenjar kelamin. Kalau di perempuan berarti di ovarium, kalau pada pria atau laki-laki berarti terjadi pada testis gitu ya. Lalu yang kedua, untuk meiosis ini terjadi 2 kali tahap pembelahan. Ya, ada meiosis 1 dan ada meiosis 2. Berarti nanti ada promat 1 dan promat 2. Lalu yang ketiga, untuk meiosis, dia punya tujuan menghasilkan gamet atau sel kelamin dan mengurangi jumlah kromosom. Mengapa jumlah kromosom harus dikurangi? Karena gamet itu nanti akan saling bertemu ketika fertilisasi, maka dia harus dikurangi kromosomnya. Karena ketika dia bertemu, maka dia akan berpasangan. Jadinya sama seperti induknya nanti. Lalu yang terakhir, kalau di meiosis itu menghasilkan 4 sel anakan dengan jumlah kromosom separuh dari kromosom induk atau kita sebut haploid. Oke, tahapan meiosis kita mulai. Yang pertama meiosis 1. Karena dia meiosis 1, dia terdiri atas profase, metafase, anafase, dan telofase 1 gitu ya. Jadi sebelum meiosis 1, interfase dulu. Jadi nanti sama ya, mitosis dengan meiosis diawali interfase baru masuk ke dalam profase. Di profase 1 apa yang terjadi? Profase 1 nanti ada 5 fase, lezipadidia. Leptoten, benang kromatinnya memendek menjadi kromosom. Zigoten, kromosom homolognya nanti saling berpasangan. Pakiten, terjadi duplikasi kromosom, terbentuk tetrad, kromosom dengan 4 lengan. Diploten, terjadi crossing over atau pindah silang pada kiasma, celah di kromosom. Lalu diakinesis, membran inti telah menghilang, dia seperti pada saat profase di mitosis tadi, gitu ya. Nah, pada saat diploten ada crossing over tadi, sehingga gen-gen akan berpindah. Nah, terjadilah variasi. Itu yang membuat variasi pada saat meiosis. Oke, kalau kita lihat gambarannya saat profase 1, ini ya, itu leptoten, tadi benang kromatinnya jadi kromosom. Kromosom homolog, merah sama merah, mengelompok biru dengan biru gitu ya. Lalu pakiten, jadi 4 lengan tetrad. Lalu diploten itu kromosom yang berdekatan, saling melilit, akhirnya terjadi crossing over. Lalu diakinesis ya, sama seperti saat mitosis tadi. Kromosomnya sudah lepas ya itu nanti. Oke, kita masuk yang kedua yaitu metafase 1. Tadi metafase-fase di tengah. Kromosom homolog berjejer di tengah bidang pembelahan. Dia membentuk seperti 2 baris. Kalau tadi di mitosis 1 baris, ini 2 baris. Perhatikan gambarnya. Itu, nah, itu yang Barida tunjuk itu adalah kromosom homolognya. Panjang dengan panjang, pendek dengan pendek. Dia berada seperti 2 baris gitu ya. Lalu yang ketiga, anafase 1. Kalau tadi di anafase mitosis, sentromernya membelah. Di sini sentromernya belum membelah, tetapi nanti biasanya kromosom homolog tertarik ke kutub-kutub yang berlawanan. Ini kalian bisa lihat. Nah, di situ kalian bisa cermati kromosomnya masih memiliki 4 lengan. Oke. Kita masuk di telofase 1. Seperti tadi, ada sitokinesis dan juga ada karyokinesis. Nah, nanti seperti ini gitu ya. Jadi dia membelah menjadi 2 sehingga nanti dihasilkan 2 sel. Nah, 2 sel tadi melanjutkan pada pembelahan meiosis yang kedua. Meiosis yang kedua kita sebut dengan mitosis juga. Jadi meiosis 2 itu sama dengan mitosis nanti tahapannya. Jadi di profase 2 ya nutrima tadi ya. Membran nukleus mulai membelah ya, sentriol gitu ya, terbentuk benang spindle. Nah, nanti ini di profase 2.
Lalu nanti di metafase 2, kromosomnya berjejer di bidang ekuator. Kalau tadi 2 baris karena kromosom homolog, itu ya. Jadi nanti bisa kalian cermati. Kalau di meiosis 1, kata-katanya kromosom homolog. Nah, tapi kalau udah di meiosis 2, kromosom berjejer di bidang ekuator dalam satu barisan, tidak pakai homolog, gitu ya. Lalu, anafase 2, fase di ujung kedua, sentromer membelah menjadi 2, kromosom tertarik ke kutub. Nah, ini pada saat anafase 2. Jadi gambarannya nanti kalau di meiosis 2 itu 2 sel ya yang melakukan pembelahan. Di sini sama seperti saat mitosis. Lalu yang terakhir di telofase 2, di situ ada seperti tadi ya, karyokinesis, sitokinesis, sampai akhirnya terbentuk 4 sel anakan masing-masing dengan kromosom haploid. Ini telofase 2. Oke, kalau kita ringkas nanti untuk pembelahan meiosis, ya, kita lihat di sini pembelahan meiosis adalah pembelahan reduksi, itu mengurangi jumlah kromosom. Kita lihat ya, profase 1, metafase 1, anafase 1, homolognya memisah. Telofase dihasilkan 2 sel, masing-masing 2 sel mengalami profase 2, metafase 2, anafase 2, sampai pada telofase 2. Nah, di meiosis terjadinya reduksi kromosom, pengurangan jumlah kromosom adalah pada saat anafase 1. Gitu ya. Ketika anafase 1, di situ kromosom sudah mulai berkurang. Jadi yang mengurangi itu nanti adalah di meiosis 1. Kalau meiosis 2, kromosomnya tetap 2, cuma nanti lengannya saja yang berbeda. Gitu ya. Oke? Itu untuk pembelahan meiosis. Lalu sekarang kita simpulkan, gitu ya. Apa sih beda mitosis dan meiosis? Mitosis sama meiosis punya perbedaan utama 3T, 1H. 3T, T yang pertama, tujuan. T yang kedua, tempat terjadi. T yang ketiga, tahap-tahap pembelahan. T yang keempat adalah hasilnya. Tujuannya bagaimana? Ayo tadi diingat, mitosis itu untuk pertumbuhan ya, memperbanyak jumlah sel, mengganti sel-sel yang rusak. Lalu kalau meiosis dia untuk mengurangi jumlah kromosom. Untuk tempatnya, mitosis tadi pada sel somatik, sedangkan meiosis pada gonad atau kelenjar kelamin. Lalu untuk tahapannya, mitosis itu hanya 1 kali tahapan promat, profase, metafase, anafase, telofase. Sedangkan meiosis 2 kali promat. Untuk hasilnya, mitosis nanti 2 sel anakan dengan kromosom 2N, sedangkan meiosis 4 sel anakan dengan kromosom N atau haploid. Oke? Insya Allah bisa dipahami ya. Selamat belajar. Tetap semangat terus gitu ya. Insya Allah kalian bisa. Oke, sampai bertemu pembelahan sel di part 2. Kita akan belajar gametogenesis. Oke.